Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu, dalam acara Ngulik Alkitab. Dalam episode kali ini kita akan mengulik Injil Matius pasal 6 ayat 25-34 di bawah tema mengendalikan cengkraman kekhawatiran. Untuk itu telah hadir di studio Bapak Pendeta Arlianus Rarosa. Apa kabar Bapak? Baik, Pendeta Tiga. Baik, puji Tuhan. Terima kasih loh Pak, bersedia lagi menjadi narasumber di Ngulik Alkitab episode kali ini. Sama-sama, terima kasih. Bapak Pendeta Arlianus Larosa adalah Direktur YKB GKI yang membawahi YKB GKI Media dan YKB GKI TV. Para sahabat YKB GKI, acara Ngulik Alkitab ini disiapkan untuk menolong kita bersama mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat dapat terlibat secara interaktif bersama dengan kami, baik mengajukan pertanyaan maupun memberikan komentar di chatroom yang tersedia. Sebelum kita membaca Alkitab dan memulai ulikan kita akan awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Arlianus. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas kesempatan yang Tuhan kembali anugerahkan kepada kami untuk belajar dari kitab suci. Dan kami bersyukur atas YKB GKI TV yang memfasilitasi percakapan kami untuk belajar dari Alkitab. Dan biar apa yang kami kerjakan sebentar lagi boleh sungguh-sungguh berkenan pada Allah, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menolong kami umat-Mu untuk semakin dekat pada Tuhan dan hidup kami semakin berpadanan dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh menghadapi aneka pergumulan yang terkadang menimbulkan kekhawatiran itu dalam hidup kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh percakapan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membacakan Matius pasal 6 ayat 25-34. Semoga para sahabat juga sudah siap dengan Alkitabnya. Matius 6 ayat 25-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian Matius yang menjadi dasar ulikan kita pada kali ini. Langsung kepada Bapak Pendeta, saya mengajak Bapak dan juga para sahabat YKB untuk melihat kembali ayat 25. Saya bacakan kembali ayat 25 ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak khawatir nih Pak. Yep.
Tapi ya Bapak, banyak sekali hal yang bikin khawatir, apalagi di zaman pandemi kayak gini. Apa mungkin Pak nggak khawatir? Gimana pekerjaan saya besok? Apa yang saya makan besok? Kekhawatiran mewarnai hidup kita. So, supaya tidak salah pengertian, apa sebetulnya yang dimaksud ayat 25 ini Pak? Ya, jadi memang betul bahwa kekhawatiran itu sesuatu yang hari demi hari dapat saja menerpa kita, dapat saja menghampiri kita. Misalnya prediksi akan ketiadaan makanan misalnya atau pakaian, ya. Kalau kita baca teks tadi itu potensial menyebabkan kekhawatiran, ya. Ketiadaan makanan dan ketiadaan pakaian. Siapa yang nggak khawatir kalau nggak ada makanan? Wah, saya khawatir sih Pak. Lapar Ketika kita membayangkan bahwa misalnya krisis ekonomi yang lebih dahsyat akan terjadi, dan karena itu bahan-bahan kebutuhan pokok di pasar segera akan menjadi langka, ya. Sehingga sementara kita nggak punya lagi sesuatu untuk dimakan, bahkan kalau kita punya uang pun misalnya kita nggak bisa beli, maka bayangan-bayangan semacam ini, ketiadaan makanan seperti ini memang sekali lagi dapat atau potensial memang menimbulkan kekhawatiran. Sebab sekali lagi, siapa yang tidak khawatir kalau bahan kebutuhan pokoknya tidak tersedia di pasar, nggak ada di minimarket, nggak ada di supermarket atau dimanapun? Siapa yang nggak khawatir? Kita perlu makan. Betul Pak. Kita punya uang, kalau nggak ada bahan, mau makan apa? Ya. Nah, kita semua punya sepakat karena itu bahwa kekhawatiran seperti ini, kekhawatiran yang wajar, yang punya landasan, yang punya dasar, kekhawatiran yang dapat kita fahami, yang sekali lagi pasti dapat saja menerpa siapapun. Ya. Dan ini misalnya pernah terjadi di awal pandemi COVID-19 ini. Mungkin perhatikan masih ingat peristiwa itu di bulan-bulan apa itu? Bulan Maret Pak. Bulan Maret ya. Bulan Maret. Ya. Ketika mendengar bahwa di Jakarta sudah ada yang positif COVID-19 dan ada isu begitu bahwa toko-toko akan segera tutup, akan ada lockdown dan segala macam, maka orang menyerbu pasar, menyerbu minimarket, membeli segala sesuatu yang sebenarnya pada waktu itu nggak diperlukan, ingin menimbun sesuatu, ya. Panik. Ya? Panik. Jadi sekali lagi, iya, ini kekhawatiran yang wajar. Jadi betul tadi, apakah mungkin? Ya, sekali lagi ada kekhawatiran yang memang begitulah adanya. Kekhawatiran yang bisa kita jelaskan mengapa kita khawatir. Baik, berarti kan Pak, kalau dari penjelasan Bapak barusan, kalau kita mengambil konteks COVID ini, berarti kan memang beralasan dong kalau khawatir Pak. Boleh dong Pak, saya khawatir gitu. Tapi ini loh firman Tuhan bilang sama kita, jangan khawatir. Jadi mengapa Tuhan Yesus bilang jelas-jelas ada kekhawatiran, tapi Tuhan Yesus jangan khawatir? Maksudnya gimana ini Pak? Ya, jadi kita memang dapat menemukan dan memberikan alasan tentang mengapa kita khawatir. Ya, kita bisa memberikan argumentasi. Tapi andaikan kita mengetahui apa yang lebih utama dalam hidup ini, ya, lebih utama dari makanan, lebih utama daripada pakaian, maka kekhawatiran itu sebenarnya semestinya tidak perlu muncul. Paling tidak, kekhawatiran itu tidak akan mengendalikan hidup kita, tak akan menguasai hidup kita, tidak akan mencengkeram pemikiran hati kita, seluruh hidup kita. Nah, kekhawatiran dalam perspektif bahan ngulik Alkitab kita kali ini merupakan akibat dari pengalihan fokus, pengalihan perhatian hidup dari yang utama atau yang penting, ya, yaitu kehidupan itu sendiri, bahwa kita masih hidup, ya, jadi dialihkan dari kehidupan itu sendiri yang penting kepada yang kurang penting. Dalam hal ini, di dalam bacaan kita, teks kita ini adalah makanan dan pakaian. Nah, karena itu Tuhan Yesus dengan tegas menyerukan, jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir tidak berarti kita lengah, kita boleh santai-santai saja, bermalas-malasan, tak perlu waspada. Bukan itu maksudnya. Jangan khawatir artinya adalah jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh rasa khawatir. Jangan biarkan hidupmu dicengkeram oleh pikiran khawatir yang belum tentu
yang belum pasti, yang belum tentu akan terjadi. Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh isu-isu yang merebak ke sana sini, yang sebenarnya belum dapat dibuktikan bahwa itu akan benar-benar terjadi. Ya. Sebab, mengapa begitu? Karena bila isu-isu ini, ya, atau sesuatu yang belum pasti itu menguasai kita, maka kekhawatiran memang, ya, kekhawatiran yang ditimbulkan olehnya akan mengurangi kewaspadaan kita, bahkan mengurangi daya kreatif kita untuk menganalisa segala hal yang mungkin terjadi. Jadi rasa khawatir itu akan membuat kemampuan kita untuk mengantisipasi, menganalisis sesuatu yang mungkin memang saja bisa terjadi itu menjadi lemah. Dan bila ini terjadi, maka kesiapan kita untuk menghadapi masa depan, menghadapi kalau itu betul-betul akan terjadi, akan menjadi rapuh. Rapuh. Dan itu berarti kehancuran sudah di dekat kita. Maka sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Itulah yang Allah kehendaki kita laksanakan di tengah-tengah misalnya keberagaman info tentang COVID-19. Andaikan kita membaca atau mendengarkan atau menonton berita yang buruk tentang COVID-19 yang yang tertular semakin banyak, atau begini yang mati, begini yang begitu, ya. Atau misalnya kita mendengar kebijakan pemda tertentu yang menurut kita ini pemdanya, gubernurnya kok malah memperkeruh suasana, membuat usaha-usaha banyak orang malah jadi acak-acakan. Andaikan kita mendengarkan yang menurut kita buruk, firman Tuhan mengingatkan, jangan khawatir. Setidaknya jangan biarkan dirimu dicengkeram oleh rasa khawatir. Jangan biarkan hidupmu, jangan biarkan pikiranmu, jangan biarkan hatimu dicengkeram oleh rasa khawatir yang memang muncul dari mana tadi? Dari penglihatan kita, nonton, ya, dengarkan, ya. Dan sekali lagi, aneka info itu belum tentu terjadi atau belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, andaikan sekali kita mendengarkan berita-berita atau kebijakan pemerintah daerah, ya, yang menurut kita nih kok bukannya menolong, menenteramkan, bukannya menolong supaya COVID jangan tersebar semakin luas, membiarkan kerumunan dan sebagainya. Andaikan menurut kita kebijakan semacam itu buruk bagi upaya untuk memutus mata rantai penyebaran, ya jangan biarkan dirimu khawatir. Analisis dengan baik, sebab membiarkan dirimu khawatir, saya katakan tadi, akan membuat kemampuan kita untuk mengantisipasi dan daya kreatif untuk justru menyiapkan diri menghadapi andaikan yang buruk itu betul-betul terjadi menjadi rendah, jadi rapuh. Begitu, Pendeta Tika. Baik, jadi dari penjelasan Bapak barusan bahwa kekhawatiran itu bisa timbul karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan. Betul. Berarti itu mau ingatkan kita para sahabat bahwa kita perlu waspada juga. Salah satu hal yang kita antisipasi adalah yang kita lihat, yang kita dengar, supaya kita jangan diliputi atau dikuasai oleh kekhawatiran. Baik, Pak, ini merupakan hal yang sangat menarik dan menggugah kita di masa seperti sekarang ini, melatih diri, mewaspadai diri untuk jangan dikuasai kekhawatiran. Ada, tetapi jangan dikuasai. Nah, tentu kita akan bicara ini lebih jauh lagi supaya dapat terus menguatkan para sahabat YKB. Namun percakapan kita mengenai bagaimana mengatasi kekhawatiran ini kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama Bapak Pendeta Arlianus Rarosa sebagai narasumber dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat yang baru bergabung, kami informasikan bahwa kita sedang mengulik Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 dengan tema mengendalikan cengkraman kekhawatiran. Sahabat, YKB GKI dapat berinteraksi dengan kami dalam acara ini dengan mengajukan baik pertanyaan maupun komentar di chatroom yang tersedia. Saya kembali ke Bapak Pendeta yang tadi sudah menjelaskan di segmen pertama. Pak, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan Bapak mengenai ayat 25. Saya mau lanjutkan ke ayat 26 dan saya baca kembali. Ayat 26 berkata demikian, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Kita diminta untuk melihat pada burung-burung yang mungkin bagi sebagian orang tidak terlalu penting. Untuk melihat bahwa hidup kita begitu berharga di mata Tuhan. Pak, apa sebenarnya kenapa kita disuruh untuk melihat pada burung-burung, bahkan kepada sesuatu yang bagi kita tidak terlalu penting, Pak? Ya, emang saya burung gitu. Iya, saya burung. Kalau burung sih nggak usah khawatir katanya kan. Iya. Burung kan nggak bayar tagihan, Benar Pak. juga. Iya. Ya. Jadi gini, teks ini hendak mengatakan kepada kita bahwa kekhawatiran itu adalah akibat dari memudarnya kesadaran bahwa di hadapan Tuhan kita, manusia adalah yang paling utama. Makhluk yang penting di hadapan Allah. Dalam kisah penciptaan misalnya, sekedar mengingatkan bahwa Tuhan menggambarkan manusia sebagai sungguh amat baik. Terhadap semua ciptaan lainnya, Tuhan menyatakan baik. Tapi ketika tiba pada penciptaan manusia, Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Atau kalau kita melihat kisah penciptaan itu, entah yang pertama, entah yang kedua, pasal 1 atau pasal 2, maka kalau dalam pasal 1 manusia adalah ujung atau puncak atau mahkota dari segala ciptaan, di Kejadian 2 penciptaan manusia dan segala sesuatu yang diciptakan sesudahnya adalah untuk kebutuhan manusia. Allah menciptakan taman pun adalah supaya manusia bisa makan, menciptakan binatang supaya manusia punya teman. Ya, Allah menciptakan binatang menjadi teman bagi manusia. Ya, jadi kekhawatiran itu bisa muncul karena orang lupa. Manusia lupa bahwa kita ini adalah makhluk atau ciptaan yang paling utama. Ya, kekhawatiran juga muncul sebagai dampak dari kekurangssadaran akan potensi yang Tuhan telah berikan dalam diri manusia. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan untuk tidak khawatir akan makanan dan pakaian. Sebab kalau Tuhan memberikan kehidupan kepada makhluk yang dicipta sebagai teman bagi manusia, kan burung-burung dicipta sebagai teman bagi manusia, ya, maka Tuhan pasti akan memberikan manusia, memberikan kita makanan dan minuman. Emang kita bukan burung. Tapi kalau burung saja yang temannya manusia itu, yang diciptakan untuk manusia, untuk dipelihara, dirawat manusia, maka tentu sang perawat ini, ya, sang pemelihara ini tentu akan dicukupkan oleh Allah.
Ya, jadi kita perlu untuk menghalau, mengendalikan cengkeraman kekhawatiran itu muncul, ya, dihajar atau diserang oleh kekhawatiran, tapi supaya kita jangan dicengkeram olehnya, kita perlu menempatkan hidup kita sebagaimana Allah menempatkan kita sebagai makhluk ciptaannya. Jangan menghinakan kemuliaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada manusia. Ia menempatkan kita sebagai makhluk ciptaan yang yang mulia. Kita merendahkan diri, bahkan lebih rendah dari burung dengan kekhawatiran. Ya, Mazmur misalnya mengatakan, Mazmur pasal 8, ya, engkau menciptakan bahkan hampir serupa dengan engkau, begitu mulia, hampir serupa dengan engkau. Jadi jangan merendahkan keutamaan yang Tuhan telah anugerahkan kepada manusia, kepada kita, sebagaimana dicatat dalam kitab Kejadian. Ya, tentu pada saat yang sama saya harus menegaskan, karena ayat yang saya sebutkan tadi ini juga suka dipakai lagi secara keliru oleh manusia ini, ya, oleh kita ini pakai ayat secara keliru. Tentu pada saat yang sama saya harus mengatakan dan menegaskan, jangan juga congkak mentang-mentang mulia utama lalu kita congkak. Jangan merusakkan hal-hal yang Tuhan telah ciptakan untukmu. Ya, jangan mengkonsumsi misalnya secara berlebihan, mentang-mentang diberikan untukmu, kita lalu mengkonsumsi secara berlebihan dan tak bertanggung jawab. Jangan mengeksploitasi alam, entah tumbuhan, hutan, entah binatang yang Tuhan berikan bagi kita, ya. Jangan kita eksploitasi alam yang Tuhan telah ciptakan sedemikian rupa itu, sehingga sebenarnya cukup untuk semua makhluk yang akan muncul dalam alam semesta. Bahkan sampai kapanpun, berapa banyak pun orang yang lahir, tentu dalam kendali Allah melalui pengetahuan yang Tuhan berikan kepada manusia. Cukup, semua itu cukup. Ya, jangan serakah, ya. Jangan boros menggunakan sumber daya alam yang Tuhan telah sediakan bagi kehidupan. Bukan hanya kita loh, kehidupan seluruh makhluk kita merawat, kita memelihara. Nah, lihatlah, kata Tuhan, ya, lihatlah dan berlakulah setidaknya seperti burung-burung di langit. Mestinya kita harus berlaku lebih dari burung-burung. Tapi paling tidak kalau engkau juga mau menyamakan dirimu dengan burung, ya, lihatlah dan berlakulah setidaknya seperti burung-burung di langit. Di tengah kebebasan burung-burung untuk terbang ke sana kemari dan dapat memakan buah pohon mana saja, tumbuhan mana saja, atau kalau ia pemakan ulat, ia bisa memakan ulat di mana saja, berapapun banyaknya. Toh burung-burung tidak gila-gilaan memakannya. Betul. Tidak merusakkan. Ya. Mereka makan secukupnya. Mereka makan memang sampai mereka merasa kenyang, tetapi cukup, tidak merusak. Mereka makan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi Tuhan mengatakan, engkau utama. Pertama, jangan khawatir dong, buru-buru aja nggak khawatir. Tuhan pelihara. Ya, lalu bersikaplah setidaknya seperti burung yang memakan secukupnya, mengkonsumsi secukupnya, tidak merusak, tidak menghambur-hamburkan. Ini penting loh, ini banyak orang yang menghamburkan makanan. Betul. Saya sedih kalau lihat orang-orang di restoran atau pesan tapi gak dimakan. All you can eat. Yeah. Untung sekarang ada aturan, you tidak habisin, you mesti bayar. Yeah. Mentang-mentang all you can eat, semua dilabahkan, udah kekenyangan pun dihajar aja. Yeah. Bukan lagi secukupnya, karena gue udah bayar. Berlebihan. Kalau nggak mau rugi, jangan makan di situ. Yeah. Jadi bahkan burung-burung di udara pun tidak serakah. Jadi paling tidak berlakulah seperti burung. Mestinya kita harus lebih dari burung itu. Baik. Ini mengingatkan saya, kalau Amsal mengatakan belajar dari semut, hari ini kita diajak untuk belajarlah dari burung-burung, bebas tetapi tidak kebablasan. Baik, penjelasan Bapak ini saya yakin sekali dipahami oleh para sahabat YKB GKI dimanapun berada dan menonton saat ini. Kita akan lanjutkan, Pak, karena tidak hanya belajar dari burung-burung di ayat 26, di 27 dan ayat berikutnya masih ada lagi pelajaran yang harus kita lihat dari ngulik Alkitab ini. Okay. Saya baca ayat 27 ya, Pak. Ayat 27 berkata demikian,
siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Wah, kalau ini sih bagi saya membaca, walaupun sepintas Pak mengatakan pada saya nggak ada gunanya khawatir, tapi karena Bapak narasumbernya, saya kira ini akan jauh lebih baik dan jauh lebih luas jika Bapak menjelaskan apa maksudnya ayat 27 ini. Ya. Dalam ayat ini Tuhan memberi alasan yang sangat kuat. Tadi kata Pendeta Tika, ya, nggak perlu khawatir. Tapi bukan hanya mengatakan jangan khawatir, tapi Tuhan memberi alasan, argumentasi yang sangat kuat tentang mengapa kita tidak perlu khawatir. Itu apa? Kekhawatiran tak memberi nilai atau keuntungan apapun dalam hidup kita. Tidak memberi nilai atau keuntungan apapun. Sebaliknya, bila terus-menerus dicengkeram oleh kekhawatiran, maka kekhawatiran itu malah akan bisa memberi dampak destruktif, dampak yang menghancurkan dalam hidup kita. Tuhan, sang pemberi akal budi, mengajak kita berpikir logis. Katanya kita makhluk yang berpikir. Betul. Aku berpikir maka aku ada. Maka karena kita makhluk yang berpikir, yang mengatakan tidak seperti makhluk yang lain tidak berpikir, kita nggak tahu, belum pernah nanya makhluk lain berpikir apa enggak, tapi kita mengasumsikan begitu, maka Tuhan mengajak kita berpikir logis lah. Maksudnya begini, kita mungkin, tadi saya sudah mengatakan juga, kita mungkin dapat menemukan dan memberi alasan logis bagi kekhawatiran yang sedang kita alami. Betul. Karena angkanya kematian semakin tinggi, masyarakat tidak taat, lalu penerapan aturan tidak tidak konsisten, rumah makan membuka dengan tidak mengikuti protokol dibiarkan, mungkin ada yang manfaatkan malah supaya dapat objekan dan seterusnya. Kita mungkin bisa penularan virus COVID-19 yang sangat masif misalnya dapat, dan yang tadi saya katakan membuat kita khawatir akan tertular. Oke, itu memang logis. Tapi membiarkan pikiran khawatir itu terus-menerus melekat pada kita, mengikuti terus kemana kita pergi, tidak akan memberikan nilai positif atau keuntungan apapun. Memang logis kalau engkau khawatir, betul. Tapi kalau engkau lebih logis lagi, membiarkan itu terus mengikutimu, membuat yang logis tadi menjadi tidak logis lagi. Rasa dan pikiran khawatir tak akan membuat kita imun, tak akan membuat kita tidak tertular COVID-19. Enggak. Sebaliknya, bila pikiran khawatir ini terus menyertai kita, daya tahan tubuh kita bahkan bisa menjadi menurun. Sehingga kita ketika terpapar, kita nggak tahu nih kita terpapar atau enggak. Boleh aja orang terpapar dan tapi kan OTG. Karena kita punya daya tahan tubuh yang masih bagus. Nah, kalau kita membiarkan itu daya tahan tubuh menjadi menurun, maka ketika kita terpapar, kita kehilangan daya untuk melawan virus itu. Andaikan tak dikuasai, tak dicengkeram oleh pikiran khawatir, apalagi kalau ikut firman Allah. Kalau kita memiliki hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat. Kalau kita punya hati yang gembira, bukan hati yang dikuasai, dicengkeram oleh kekhawatiran, maka ketika kita terpapar, kita punya daya tahan tubuh yang memadai, daya tahan tubuh yang cukup untuk melawan virus corona atau COVID-19 itu. Pikiran dan rasa khawatir yang terus-menerus kita biarkan membuat yang kita khawatirkan itu semakin potensial menjadi kenyataan. Kita takut terpapar lalu takut mati, dan ketika itu terus-menerus menguasai kita, maka ketika kita terpapar, potensi kematian justru lebih besar. Hati yang gembira adalah obat. Jadi seperti ajakan Tuhan Yesus yang ngajak nih, mari berpikir logis. Pikiran dan rasa khawatir tak akan menambahkan sehasta pun dalam jalan hidup kita. Karena itu jangan biarkan pikiran dan rasa khawatir terus mencengkerammu. Itu. Baik.
Penjelasan Bapak mengenai bagaimana mengendalikan cengkeraman kekhawatiran tampaknya sangat relevan di tengah situasi yang kita hadapi saat ini. Pandemi COVID menimbulkan berbagai pertanyaan dalam benak kita, kekhawatiran dan ketakutan. Tapi belum selesai hingga ayat 27, masih ada lagi beberapa ayat yang akan kita ulik. Tetapi penjelasan Bapak mengenai ini kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat, jam 1 siang di channel YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih tetap bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga Bapak Pendeta Arlianus Larosa sebagai narasumber dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat yang baru bergabung, kami informasikan bahwa kita sedang mengulik Matius 6 ayat 25 sampai 34 dengan tema mengendalikan cengkeraman kekhawatiran. Ini merupakan segmen terakhir kita, namun para sahabat masih tetap dapat berinteraksi bersama kami melalui chatroom yang tersedia. Silakan mengajukan baik pertanyaan maupun memberikan komentar. Saya kembali ke Pak Pendeta. Tadi Bapak sudah mengulas sampai dengan ayat 27. Ya. Kita akan lanjutkan ke ayat 28 dan 29 ya Pak. Saya bacakan kembali. Ayat 28 dan 29. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Pak, tadi kita sudah diajak oleh Tuhan Yesus belajar dari burung-burung yang terbang bebas di udara tetapi mencukupkan diri tidak serakah. Sekarang kita disuruh untuk belajar dari bunga bakung. Ya tidak semua punya bunga bakung sih Pak, tapi saya pernah lihat. Tapi
Pertanyaan saya adalah, apa maksudnya? Kenapa kita harus belajar dari tanaman setelah belajar dari burung, Pak? Ya, ini bunga bakung adalah bunga lili sebenarnya, kan iya. cukup banyak variannya ya itu ya. Iya. Dan itu saya ketika mempersiapkan bahan, saya memeriksa tuh gambar-gambar, memang mengenai ada banyak variannya. Jadi ayat ini mau mengingatkan kita bahwa kekhawatiran itu, ya, tadi kan karena kita lupa bahwa kita ini makhluk yang diciptakan mulia oleh Allah. Nah, di sini kita diajak untuk mengingat bahwa kekhawatiran dapat datang sebagai akibat dari kekurangsadaran bahwa setiap makhluk, termasuk tumbuhan, rumput, bunga-bunga itu telah dianugerahkan hal yang paling cocok baginya. Ya, jadi kita khawatir kalau kita lupa itu, serta kecenderungan untuk memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kita pikirkan. Jadi Allah sesungguhnya telah memberikan keistimewaan-keistimewaan yang unik bagi setiap makhluk. Ya, jadi sekali lagi setiap makhluk itu punya keunikan, punya keunggulan, punya keistimewaan, punya keindahan, punya kekuatannya sendiri-sendiri. Pendeta Tika punya keunggulannya yang saya tidak punya, dan saya punya yang Pendeta Tika tidak punya. Betul. Ya, bunga bakung memiliki keistimewaannya sendiri, yaitu apa? Keindahannya yang tidak dapat ditandingi bahkan oleh Salomo yang katanya bajunya itu keren luar biasa. Ya. Jadi setiap kita pun dikaruniai keistimewaan, keindahan tertentu, kekuatan tertentu oleh Allah. Yang kita perlu lakukan adalah dalam rangka supaya kekhawatiran jangan mencengkerang menguasai kita adalah mengenali, lalu menerima, dan kemudian mensyukuri keunikan-keunikan diri yang Tuhan telah berikan kepada kita, sehingga tak tergoda untuk melihat yang kita pikir istimewa dari orang lain. Saya bukan apa-apa. Pendeta Tika bisa begini kok, saya nggak bisa. Jadi lihatlah dirimu, lihatlah keistimewaan yang Tuhan telah berikan, supaya nggak tergoda ingin memiliki, ya, tidak iri apa yang menurut kita hebat yang ada dalam diri orang lain. Setiap orang dikaruniakan keistimewaan oleh Sang Pencipta. Jadi perlu peralihan fokus. Dari apa? Dari keistimewaan yang tampaknya dimiliki oleh orang lain kepada keistimewaan yang Tuhan telah anugerahkan di dalam diri kita sendiri. Peralihan fokus. Nah, ketika kita dapat mengenali dan kemudian menerima serta mensyukuri keistimewaan atau keunikan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita, maka kita tak akan merasa khawatir ketika sesama kita meraih keberhasilan apapun atau memiliki hal yang kata orang-orang istimewa, yang menjadi apa, menjadi tenar, menjadi kesohor, menjadi punya rumah lebih banyak. Kita tidak akan merasa khawatir, sebab kita sadar bahwa kita pun menghasilkan yang baik, kita pun menghasilkan yang istimewa di mata Tuhan, dan itu tidak perlu dipertandingkan dengan yang baik, dengan yang istimewa yang dimiliki atau dihasilkan orang lain. Daripada mempertandingkannya, ya, keistimewaanmu dengan keistimewaanku, daripada mempertandingkannya, lebih baik mempersandingkannya, sehingga menghasilkan hal-hal yang lebih dahsyat, yang lebih indah, yang lebih meaningful, yang lebih powerful. Nah, kalau ini yang kita lakukan, maka kekhawatiran tak akan muncul dalam diri kita. baik. Kita tak pernah lagi akan dikalahkan atau kita nggak pernah khawatir akan dikalahkan atau diremehkan oleh orang lain, karena kita yakin nih, saya juga punya keistimewaan yang berbeda dengan engkau. Iya. Sebab kita tahu bahwa kita masing-masing telah dianugerahi keistimewaan yang khusus oleh Allah. Baik, saya kira ini sebuah catatan penting ya Pak, dalam apa yang barusan Bapak sampaikan. Daripada mempertandingkannya, perbedaan yang ada, keunikan masing-masing, lebih baik kita sandingkan, sehingga menghasilkan hal-hal yang lebih dahsyat, lebih indah, lebih meaningful, dan artinya lebih bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak. Bagi saya ini sangat-sangat luar biasa Pak. Nah, kemudian sekali lagi kita belum selesai, hanya Bapak mengatakan jangan membandingkan, tapi sandingkan. Belum selesai di sana Pak. Saya masih mau lanjut. Tadi baru sampai 29, masih ada beberapa ayat. Dan saya akan bacakan ayat 30 untuk diulik kembali, dijelaskan oleh Pak Pendeta. Saya baca ya. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah
Ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sudah disuruh belajar ke burung-burung, melihat bunga bakung yang indah. Sekarang diingatkan lagi di ayat 30 ini, Pak. Supaya dan dalam pengingatan ini malah dipanggil kurang percaya. Ya, kekhawatiran karena ketidakpercayaan. Bagaimana korelasinya ini, Pak? Mohon dijelaskan. Ya, jadi ayat ini hendak mengingatkan kita bahwa kekhawatiran dapat terjadi sebagai dampak, ya, tadi seperti tadi pendeta Tika mengatakan, sebagai dampak atau bahkan mungkin menjadi penanda, penunjuk dari ketidakpercayaan kita atas kebaikan Tuhan. Rumput-rumput yang hidupnya sebentar didandani dengan sangat luar biasa indah, dihiasi dengan sangat luar biasa indah oleh Tuhan. Ini mestinya ketika kita lihat apa rumput-rumput yang indah luar biasa karya Allah itu, ini mestinya membuat kita sadar dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal yang lebih istimewa untuk kita sebagai makhluk utama tadi. Setidaknya sama, ya. Kalau kita masih mengkhawatirkan dengan demikian hal-hal yang kita butuhkan, kita perlukan dalam hidup ini, padahal Allah sudah menyediakannya, bahkan terkadang lebih dari yang kita harapkan. Ini boleh menjadi penanda, boleh jadi adalah penanda bahwa kita sebenarnya tidak sungguh-sungguh percaya pada kebaikan Tuhan, tidak sungguh-sungguh percaya pada kemurahan Allah yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Baik, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah ini tentu menjadi sebuah warning bagi kita, Pak. Namun karena kita hampir di penghujung ngulik Alkitab, Pak, masih ada 4 ayat yang saya ingin Bapak ulik. Karena itu saya langsung membacakan ayat 31 dan 32 untuk dijelaskan oleh Bapak. Ayat 31 dan 32, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kekhawatiran menandakan ketidakpercayaan, tidak mengenal Allah. Tampak ini sedikit agak keras ya, Pak. Jadi apa maksudnya ini, Pak? Silakan dijelaskan. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kekhawatiran tadi kan sebagai tanda ketidakpercayaan pada kebaikan Allah. Ya. Sekarang kekhawatiran itu dapat disebabkan oleh pengikatan diri terhadap hal-hal yang bendawi, atau ketika kita meletakkan keberhargaan diri, ya, kemuliaan diri kita, kebanggaan diri kita pada yang fana. Pemusatan perhatian, pikiran, apalagi pengikatan diri pada hal-hal yang bendawi, pada hal-hal yang fana, memang dapat menyebabkan kekhawatiran. Ketika kita atau kebanggaan kita, ya, kemuliaan kita, harga diri kita letakkan pada apa yang kita makan misalnya, atau pada apa yang kita pakai atau yang kita miliki. Jadi kita merasa hebat dengan memakan makanan ini, merasa mulia dengan mengenakan pakaian tertentu, merasa agung kalau punya hal-hal tertentu. Kalau kita meletakkan keagungan diri kita pada hal-hal semacam ini, dan itu kita jadikan sebagai pusat hidup kita, fokus hidup kita, maka kita memang akan dikejar terus oleh kekhawatiran. Akan terus, saya ulangi, akan terus dikejar oleh kekhawatiran. Kita khawatir orang lain akan memakan yang jauh lebih enak dari yang kita makan, yang lalu lebih bergengsi di hotel bintang 7, ya. Yang lebih restoran yang kita, wah, saya baru makan di sini, dia udah makan di tempat mana tuh? Kita akan khawatir orang mengenakan pakaian yang lebih keren, yang lebih up to, yang lebih modis, yang lebih mahal dari yang aku kenakan, ya. Kita akan merasa khawatir orang lain memiliki jauh lebih banyak dari yang aku punya. Aku udah punya rumah 1, dia kok punya 3, ya. Aku punya 1 mobil, kok dia punya 5.
kita akan terus dikejar oleh rasa khawatir itu. Dan ini kepemilikan itu, hal-hal yang bendawi ini, makanan, pakaian, harta milik itu tidak ada habisnya. Dan karena tidak ada habisnya, maka kekhawatiran pun tak pernah habis karena itu. Ya, jadi karena itu Tuhan Yesus mengingatkan sekali lagi, jangan mengikatkan diri terhadap atau pada hal-hal yang bendawi. Jangan meletakkan keberhargaan diri, kebanggaan diri, kemuliaan diri pada hal-hal yang fana, pada hal-hal yang bendawi. Pemusatan bukan berarti nggak boleh memiliki itu lah ya. Boleh ya. Jangan boleh. terikat. Jangan jadikan itu sebagai penanda kehebatanmu, keagunganmu, gengsi. Bukan. Engkau bukan ditentukan oleh apa yang engkau makan, engkau punya. Enggak. Itu oleh dirimu. Ya, pemusatan pikiran, apalagi pengikatan diri pada hal-hal yang bendawi ini, ya, akan membuat kita terus dikejar dan lalu dicengkeram oleh kekhawatiran. Baik. Jangan meletakkan keberhargaan diri, jangan melekat pada hal-hal yang bendawi untuk meminimalisir atau tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Baik, Pak, masih ada 2 ayat terakhir yang harus Bapak ulik, dan Yang saya mau terakhir ya. baca yang terakhir. Ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pak, kalau ayat 33-34 ini sering sekali tampaknya kita katakan, entah itu kita sadari atau tidak, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tapi begitu ada masalah langsung panik kemana-mana dan khawatir kemudian menguasai. Supaya kita ditolong, kekhawatiran ini yang memang menjadi bagian kehidupan kita tidak mencengkeram kehidupan kita. Bagaimana kita memahami 2 ayat terakhir ini, Pak? Ya, 2 ayat terakhir ini memberikan respon sebenarnya langsung bagi judul ngulik Alkitab kita kali ini, yaitu cara mengendalikan cengkeraman kekhawatiran. Tadi kan saya sudah menjelaskan sejumlah hal, tapi ini lebih langsung meresponsnya. Jadi cara paling ampuh menurut ayat ini, cara paling ampuh dan mulia untuk mengendalikan cengkeraman kekhawatiran adalah mengutamakan pelaksanaan kehendak Allah daripada kehendak kita sendiri. Beralih dari egosentrisme kepada teosentris. Beralih dari pusatnya aku, yang ku perlu, yang ku inginkan, yang ku banggakan, kepada yang Allah kehendaki. Ketika kita fokus pada pengutamaan pelaksanaan kehendak Allah, maka kita akan memiliki pikiran yang positif, sehingga kita tidak lagi punya kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang belum pasti atau hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kita pikirkan. Kita lagi tidak punya kesempatan, tidak punya waktu lagi untuk memikirkan apa yang dimakan orang lain, apa yang dipakai orang lain, apa yang dimiliki orang lain, karena kita terus melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Allah. Jadi nggak sempat mikir tuh. Ya. Apa yang dimakan, apa yang dimiliki, apa yang dikenakan oleh orang lain. Kita juga nggak punya waktu lagi untuk memikirkan aneka kemungkinan buruk yang diperkirakan oleh para pengamat, apalagi para pengamat abal-abal yang asal ngomong, nanya apa juga, ahlinya apa, dia jawab aja walaupun bukan itu bidang keahliannya. Baik. Dan ketika hal ini kita lakukan, ya, jadi beralih dari kehendak diri pada kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, kita bukan hanya menerima yang kita perlukan, yang kita butuhkan, Tuhan bahkan akan terus menambahkannya. Tuhan Yesus tadi kan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya akan ditambahkan. Semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan, ya, bukan pemuas hasrat, ya, tapi semua yang kita perlukan akan ditambahkan kepada kita, akan diberi bahkan secara berlimpah oleh Tuhan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yang tak kalah dengan itu untuk mengendalikan cengkeraman kekhawatiran adalah menjalani apapun sehari demi sehari, disertai kesadaran bahwa hari esok punya kesusahan dan kesenangannya sendiri. Kita mungkin perlu belajar dari
maaf untuk mengatakannya, saudara-saudara kita yang hidupnya tidak pasti. Mereka itu orang yang kita sebut tidak berpunya, misalnya pemulung atau apa. Mereka itu sangat patuh pada firman Tuhan ini. Kalau mereka dapat segini sehari, Bersyukur. mereka bersyukur dan makan itu. Besok ya, Cari lagi. besok cari lagi. Ya, memang kita jangan jadi kalau gitu ya udah nggak usah pikirin, enggak. Tapi artinya bukan soal cara kerjanya, tapi suasana hati yang mau bersyukur atas apa yang Tuhan berikan pada hari ini. Jadi nikmatilah dan syukurilah apa yang Tuhan anugerahkan pada hari ini, dan percayalah besok Tuhan akan menganugerahkan kembali hal itu kepada kita. Tuhan akan memberikan kembali yang kita perlukan, bahkan sebenarnya Tuhan berikan secara berlimpah. Itu pendeta 3. Hidup sehari demi sehari mengikuti perintah Tuhan. Itu bagian terakhir. Bapak Pendeta Aryanus Arosa, terima kasih telah menjadi narasumber Alkitab kali ini, mengingatkan kita semua, termasuk saya, agar hidup jangan dicengkeram, dikendalikan oleh kekhawatiran. Sahabat DKB GKI, ada beberapa hal yang akan kembali saya sebutkan yang menjadi pembelajaran kita dalam mengulik Alkitab kali ini, bahwa betul kekhawatiran adalah bagian dari kehidupan. Tapi kali ini kita diingatkan kembali bahwa jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita, melumpuhkan kita, karena firman Tuhan mengajarkan kita bahwa ini tidak ada gunanya. Justru dalam kondisi di mana kita membutuhkan kekuatan, kekhawatiran bisa membuat kita rapuh, bahkan melumpuhkan kita. Kedua, kita diingatkan dalam ulikan yang disampaikan oleh Pak Pendeta bahwa tidak khawatir tidak berarti kita menjadi bersikap semaunya, bersikap lengah, santai, tidak waspada, tetapi justru di tengah-tengah situasi yang tidak pasti dan membuat khawatir, kita ini mengarahkan pandangan kita kepada Allah sehingga tidak dikuasai oleh ketakutan ataupun kekhawatiran. Ketiga, kenali apa yang menjadi penyebab kekhawatiran, lalu atasi bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan berfokus pada Allah, dengan mengandalkan Allah. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, bahwa kita perlu bersibuk melakukan kehendak Allah. Jika kita sibuk melakukan kehendak Allah, niscaya kita tidak punya waktu untuk khawatir. Demikian ngulik Alkitab kita kali ini. Saya punya keyakinan dan saya berharap serta mendoakan bahwa para sahabat sekalian semakin dikuatkan, diteguhkan lewat episode demi episode ngulik Alkitab, khususnya kali ini. Karena itu kami berterima kasih atas kesetiaan para sahabat selalu bersama dengan kami dalam setiap program ngulik Alkitab. Tuntas sudah perjumpaan kita pada episode ini. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga dibagikan kepada banyak orang supaya mereka pun diperlengkapi menjalani kehidupan yang bebas kekhawatiran. Kita akhiri jumpa kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Aryanus. Silakan Bapak. Mari kita berdoa. Tuhan, ada banyak hal dalam hidup ini yang dapat membuat kami khawatir. Tapi kami tahu Engkau memberi yang istimewa bagi kami setiap waktu. Engkau mencukupkan apapun yang kami butuhkan. Maka jangan biarkan kami dicengkeram, dikuasai oleh kekhawatiran. Jangan biarkan kami juga menjadi alat untuk membuat orang lain khawatir dengan perkataan kami, dengan info-info yang kami sebarkan, membuat orang lain khawatir. Tapi jadikan kami alat untuk meredakan, menolong yang khawatir, menolong mereka supaya bersibuk diri, dan kami pun bersibuk diri untuk mengerjakan kehendak Allah, supaya tak ada waktu lagi untuk memikirkan hal-hal yang dapat membuat kami khawatir. Berkati YKB, seluruh staf di tempat ini, supaya boleh melalui mereka Injil Kerajaan Allah terus-menerus diberitakan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.